Assalamualaikum penguji dan penguji anggota. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membuka video ini. Perkenalkan, saya Ferendi Fatazera. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Positive Mood terhadap Perilaku Menolong pada Anak Sekolah Dasar. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan latar belakang penelitian ini terlebih dahulu. Masa kanak-kanak, terutama rentang usia sekolah dasar, merupakan fase perkembangan yang sangat penting. Karena pada fase perkembangan ini, sifat-sifat yang terbentuk oleh lingkungan sekitar akan menetap hingga dewasa. Pada fase ini pula, anak mendapatkan peran, kewajiban, serta tanggung jawab baru. Anak tidak hanya berinteraksi dengan orang tua dan keluarga, melainkan berinteraksi dengan cakupan yang lebih luas, yaitu dengan guru, teman sebaya, serta dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekolahnya. Nah, di sekolah, anak banyak menggunakan waktunya untuk bersosialisasi serta bermain dengan teman sebayanya. Nah, interaksi antara anak dengan teman sebayanya inilah yang dapat menghasilkan adanya pengabaian serta penolakan. Anak yang mengalami penolakan dan pengabaian memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami berbagai masalah dalam pertemanan, seperti lebih agresif, gemar mengganggu individu lain, bahkan melakukan tindak kekerasan pada individu lain. Oleh karenanya, anak perlu memiliki keterampilan sosial yang baik agar terhindar dari pengabaian dan penolakan oleh teman sebayanya. Nah, salah satu bentuk keterampilan sosial yang dapat dikembangkan pada masa sekolah dasar ialah perilaku menolong. Nah, terdapat berbagai macam metode yang digunakan untuk menginduksi positive mood pada anak. Salah satunya adalah dengan metode drawing a happy personal event. Berbagai studi menuturkan bahwa mood negatif dan positif memiliki konsekuensi perilaku yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan mood memberi isyarat pada otak agar menghasilkan respon terhadap stimulus yang diterima dari lingkungan. Nah, proses ini dikenal dengan istilah priming. Dengan demikian, individu yang memiliki positive mood akan menunjukkan perilaku yang positif pula di kemudian waktu dan cenderung lebih siap dalam menawarkan bantuan dibandingkan dengan individu yang memiliki mood netral atau negatif. Lebih lanjut, Herbert dan Marcunas tahun 2006 mengungkapkan bahwa positive mood memberi sinyal pada otak bahwa lingkungan di sekitar individu tidak berbahaya sehingga dapat dengan aman untuk membantu orang lain. Selain itu, individu cenderung lebih menyukai orang lain pada saat memiliki positive mood, di mana kondisi tersebut dapat menuntun individu untuk memberikan pertolongan pada individu lain. Nah, berdasarkan dinamika variabel tadi, dapat ditarik hipotesis bahwa HO adalah tidak ada pengaruh positive mood terhadap perilaku menolong pada anak sekolah dasar, dan HA ada pengaruh positive mood terhadap perilaku menolong pada anak sekolah dasar. Berikut adalah metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Eksperimen dilakukan kepada 20 anak laki-laki berusia 9-10 tahun di salah satu SD swasta di Jatiwaringin yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen atau KE dan kelompok kontrol atau KK. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang anak yang telah dibagi secara acak. Eksperimen dilaksanakan di ruang kelas kosong lantai 2 pada jam 9 WIB yang diawali KE terlebih dahulu. KE masuk satu persatu ke dalam ruang kelas kosong, yaitu hanya ada peneliti dan satu orang subjek yang bersangkutan. Nah, untuk menjalani manipulasi berupa drawing a happy personal event, di hadapan subjek itu sudah tersedia satu lembar kertas, satu pensil, satu penghapus, serta kipas angin yang menyala guna mengatur suhu dalam ruangan. Nah, sebelum dilaksanakannya manipulasi, peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kemudian subjek menjalani manipulasi yang berupa drawing a happy personal event. Setelah subjek menyelesaikan gambar selama 5-7 menit, peneliti melakukan cek manipulasi dengan meminta subjek untuk melingkari salah satu dari 5 emoji yang tersedia pada emoticon. Nah, setelah subjek selesai mengisi emoticon, peneliti langsung mengarahkan subjek pada ruang kelas kosong yang
berbeda untuk melaksanakan sesi kedua. Nah, dalam ruangan tersebut terdapat peneliti, satu subjek, dan satu anak laki-laki sebagai konfederat. Nah, pada sesi kedua, subjek duduk bersebelahan dengan satu anak konfederat yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan dirinya. Nah, di hadapan subjek itu sudah ada 4 box kosong, satu paket origami yang berantakan, terus satu buah kamera tersembunyi, dan kipas angin yang menyala. Nah, peneliti memberi instruksi kepada konfederat untuk mengumpulkan origami tersebut ke dalam 4 box yang berbeda berdasarkan warna. Nah, pada bagian ini peneliti tidak melihat ke arah subjek sama sekali. Peneliti meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan ada urusan yang harus diselesaikan dan mengatakan akan kembali lagi dalam beberapa waktu. Lalu meninggalkan ruangan tersebut selama 1 menit 30 detik. Perilaku menolong pada subjek diobservasi pada saat peneliti meninggalkan ruangan melalui rekaman video. Nah, saat peneliti kembali, peneliti mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa kegiatan hanya berhenti sampai di sini dikarenakan peneliti harus melakukan kegiatan lain. Nah, perlakuan untuk KK beda dengan KE, di mana KE itu tidak menjalankan sesi pertama, lalu peneliti tidak memberikan senyuman pada KK. Nah, berikut adalah gambaran partisipan pada penelitian ini. Kemudian ini adalah tabel statistik mengenai hasil pada penelitian ini. Nah, bila dilihat dari tabel uji hipotesis, P value sebesar 0,028 apabila nilai P value kurang dari batas kritis 0,05, maka hipotesis alternatif diterima atau terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positive mood terhadap perilaku menolong pada anak sekolah dasar. Lalu tabel analisis tambahan akan dibahas lebih lanjut pada saran metodologis penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan signifikasi sebesar 0,028, itu lebih kecil daripada 0,5. Hasil tersebut membuktikan bahwa anak usia sekolah dasar yang diberi induksi positive mood lebih mau memberikan pertolongan dibanding anak yang tidak diberi induksi positive mood sama sekali. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, temuan dari penelitian ini dapat dijelaskan dengan melihat komponen kognitif pada individu, bahwa sebagian informasi yang disimpan dalam ingatan individu adalah pengalaman yang mengandung perasaan atau mood terkait dengan stimulus tertentu atau affective tone. Nah, di mana keadaan mood yang positif memberi isyarat pada otak agar menghasilkan respon yang positif pula terhadap stimulus yang diterima dari lingkungan. Nah, begitupun sebaliknya. Proses ini dikenal dengan istilah priming. Nah, dengan demikian individu yang memiliki positive mood akan berperilaku positif pula di kemudian waktu dan cenderung lebih siap dalam menawarkan bantuan dibandingkan dengan individu yang memiliki mood netral atau negatif. Nah, dalam penelitian ini, peneliti tidak meneliti negatif mood terhadap perilaku menolong pada anak karena berdasarkan teori negative state relief model yang dikemukakan oleh Cialdini dan Kendrick menjelaskan bahwa ketika individu sedang berada pada kondisi negatif mood, maka individu tersebut akan mencari cara untuk dapat mengatasi negatif mood pada dirinya agar dirinya merasa lebih baik. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah memberi pertolongan pada orang lain. Namun ya, anak dengan rentang usia sekolah dasar belum mengerti atau memahami nilai manfaat atau hakikat yang dirinya akan dapatkan setelah menolong orang lain, sehingga cenderung tidak memberikan pertolongan saat sedang berada pada kondisi negatif mood gitu. Selain memperoleh hasil bahwa positif mood mempengaruhi perilaku menolong pada anak sekolah dasar, peneliti menemukan bahwa anak baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol yang dari awal sudah memberi senyuman dan menyapa peneliti lebih dulu akan memberikan pertolongan pada konfederat di kemudian waktu, terutama pada anak di kelompok kontrol yang mana tidak mendapatkan induksi positif mood sama sekali. Nah, hasil penelitian tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Nah, meskipun hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, nah peneliti merasa ada beberapa hal yang menjadi kelemahan penelitian ini. Pertama, jumlah partisipan yang menjadi sampel penelitian sedikit, kemudian banyaknya partisipan tentu akan semakin membuat hasil penelitian semakin representatif ya. Kedua, penelitian ini hanya dilakukan kepada anak berjenis kelamin laki-laki saja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberi induksi positif mood dengan kelompok yang tidak diberi induksi positif mood. Dengan kata lain, positif mood memengaruhi perilaku menolong anak sekolah dasar. Nah, yang kedua, anak yang memberi senyuman dan sapaan terlebih dahulu kepada peneliti akan menunjukkan perilaku menolong di kemudian waktu, yaitu saat berhadapan dengan konfederat. Nah, kemudian berikut adalah saran praktis dan saran metodologis pada penelitian ini.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.